Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Maira Purwati, NPM 009, Vicky Maulana, NPM 0035, Ade Adam, NPM 0037, dan Zakia Silha, NPM 0061, yang akan mempresentasikan tentang Pesta Perubahan. Pesta perubahan. Bagi petani, makna dari perubahan bisa menakutkan tapi juga bisa menyenangkan. Dari menanam, menyemprot hama, dan mengusir hama. Maka ketika panen, petani melakukan pesta. Bagi petani, perubahan adalah pesta. Orang-orang Hindu di Bali juga merasakan hal yang sama. Bagi mereka, roh-roh jahat bukan harus diusir, melainkan dipestakan, dikompromikan atau dijinakan agar tidak mengganggu manusia. Jadi, jika ada bencana, mereka segera introspeksi diri karena semua itu pernyataan dari Sang Pencipta atas kesalahan-kesalahan diperbuat manusia. Setiap orang memaknai setiap perubahan itu berbeda-beda. Ada yang menganggap bahwa perubahan merupakan suatu pesta yang harus diterima dan dirayakan dengan sukacita. Dan ada pula yang menganggap bahwa perubahan adalah suatu hal bencana yang ditakuti dan ditolak. Merancang sebuah pesta. Merancang sebuah pesta yaitu untuk merancang sebuah pesta dibutuhkan topi pesta. Terdapat 8 elemen yang ada di topi pesta. Kedelapan elemen sama seperti pentingnya satu sama lain, sebab tanpa salah satunya ia tidak layak disebut pesta. Yang pertama, tujuan atau pesta yang ingin disampaikan. Tujuan dari pesta ini adalah menciptakan dukungan untuk suatu perubahan. Dukungan itu akan tampak pada kebersamaan, penerimaan, keterbukaan, inisiatif, usulan-usulan, semangat, dan antusiasme, serta daya rekat organisasi. Organizir. Pesta perubahan bukanlah pesta kecil seperti yang dikerjakan oleh ibu-ibu pada perayaan ulang tahun anaknya. Anda tidak dapat menggerakkannya dengan hanya sekedar mendekor ruangan, memanggil badut, dan memesan catering. Yang ketiga, peralatan pesta. Sebuah pesta memerlukan perlengkapan seperti tenda, balon, sound system, alat-alat musik, door prize, dan sebagainya. Demikian pula dengan pesta perubahan. Yang keempat, informasi. Dari semua itu, ada satu yang penting, yaitu penyebaran informasi. Informasi ini bersifat memberitahukan, memberikan semangat, menyotir, dan mendidik. Seorang pemimpin perubahan memimpin dengan informasi. Yang kelima, penghibur. Orang datang ke pesta bukan untuk berdebat atau berkelahi, melainkan memperoleh hiburan. Kalau ada seminar, berikan seminar yang didesain dengan kemasan menarik dan menghibur. Kalau ada musik, diberikan musik yang menghibur. Yang keenam, suasana. Untuk menjamin agar semua orang merasa terundang dalam pesta itu, maka Anda harus menciptakan atmosfer yang menyenangkan. Tata tertib. Pesta ya pesta, tetapi pesta yang berkesan adalah pesta yang lepas namun tertib. Lepas berarti ekspresif dan semua orang bisa merasakan getarannya. Artistik. Sebuah pesta harus menarik dan artistik. Tidak boleh sekedar asal jadi atau sekedar menjalankan target. Sebuah pesta yang menarik harus berkesan dari hati. Baik, saya akan melanjutkan presentasinya. Yang selanjutnya, the 7 essential of eco-ragging. Yang pertama, tetapkan standar yang jelas. Seperti kebanyakan pesta, sebagian besar manusia umumnya melupa bahwa inti dari sebuah pesta bukanlah bentuk atau acaranya, melainkan pesan sebenarnya. Sesuatu yang mau dicapai itu tentu harus dipahami oleh semua orang. Yang kedua, harapkan kesempurnaan. Sebuah pesta perubahan akan berjalan menyenangkan kalau pemimpin punya keyakinan kuat bahwa para pengikutnya atau mampu
menggerakkan seluruh kekuatan. Dengan kata lain, harus ada asumsi bahwa peranan ataupun yang disandang setiap orang, ada kepercayaan bahwa manusia dapat mencapai standar tinggi yang telah diharapkan. Yang ketiga, memberikan perhatian. Meniupkan roh berarti memberikan energi dan perhatian. Kalau mereka sakit, Anda harus merasakannya. Kalau mereka bahagia, Anda juga harus merasakannya. Perhatian itu tidak sepenuhnya dapat diberikan secara formal maupun melalui aset-aset intuisi. Yang keempat, personalisasi pengakuan. Pengakuan atau penghargaan perlu diberikan untuk meningkatkan kembali. Pengakuan yaitu sebuah upaya untuk meneguhkan seseorang. Yang kelima, rayakan keberhasilan bersama. Setiap keberhasilan harus dirayakan. Perayaan itu sendiri tidak harus berupa sebuah pesta yang mewah ataupun boros. Sebuah pesta sederhana dapat saja diselenggarakan untuk merayakan pencapaian suatu tahap, dan layaknya sebuah pencapaian prestasi pasti ada pihak-pihak nilai yang berjasa dan layak diberi penghargaan. Yang keenam, berikan cerita. Cerita adalah bagian kebudayaan yang merangsang imajinasi, inspirasi, dan semangat. Cerita mampu dipercaya menggerakkan hati dan pikiran. Kemudian yang terakhir, memberikan contoh. Pemimpin yang baik dan mengerti arah perubahan akan memimpin dengan contoh yang baik. Ia berada di depan, berkorban demi kebaikan. Ia mengajak yang lain berkorban tanpa harus merasa susah. Kemudian yang selanjutnya, menciptakan atmosfer untuk perubahan. Dalam menciptakan perubahan perlu menciptakan atmosfer kondusif yang membuat semua orang bergerak beriringan dan melakukan perubahan dengan senang hati. Sebab pada dasarnya bukan keenggangan terhadap perubahan yang ada di manusia, melainkan ketidaknyamanan diubah yang harus dipersiapkan untuk menciptakan perubahan. Yaitu yang pertama, gunakan bahasa tubuh yang bersahabat. Manusia berkomunikasi bukan hanya dengan kata-kata, melainkan tubuh pun ikut berkomunikasi. Yang kedua, gunakan simbol-simbol perubahan. Manusia berkomunikasi menggunakan simbol-simbol, dan itulah kelebihan manusia dibandingkan makhluk lainnya. Yang ketiga, gunakan pihak ketiga yang mereka sukai dan hormati. Orang ketiga yang kredibel, punya keahlian khusus, jujur, dikenal luas, dapat digunakan dan dimintakan bantuan untuk mencairkan suasana. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Yang selanjutnya, berikan pelatihan lintas sektoral. Untuk berubah diperlukan kapasitas dan kemampuan untuk berubah. Kemampuan mereka untuk berubah akan sangat ditentukan oleh input yang mereka miliki. Poin yang selanjutnya, kirim mereka keluar. Jalan-jalan dapat membukakan mata mereka yang sudah terlalu lama berkutat di dalam dan terperangkap oleh rutinitas. Poin berikutnya, tumbuhkan kepercayaan. Perubahan pasti menimbulkan kecurigaan. Maka sedari awal mulailah bekerja dengan kepercayaan. Poin yang selanjutnya, temukan kehebatan bawahan. Mencari kehebatan atau karya-karya luar biasa yang dilakukan kolega, anak buah, atau bawahan-bawahan kita. Poin yang berikutnya, ganti bahan-bahan tertentu. Memulailah perubahan dengan mengganti bagian-bagian fisik tertentu dalam perusahaan. Berikutnya, berikan ownership perubahan pada mereka. Perubahan memang agenda penting Anda, tetapi itu tidak akan pernah berhasil dengan baik bila hanya menjadi milik Anda sepenuhnya. Yang selanjutnya, tunjukkan bahwa perubahan menguntungkan semua pihak. Pemimpin harus mampu menunjukkan kepada semua bawahannya bahwa perubahan itu kalau berhasil akan sangat bermanfaat bagi mereka semua. Poin yang terakhir yaitu lakukan pertemuan rutin. Pertemuan yang dirancang secara rutin, efektif, dan menenangkan dapat memperlancar arus perubahan. Yang selanjutnya yaitu mengapa manusia enggan berubah. Poin yang pertama yaitu perubahan itu bukan datang dari diri orang tersebut.
Dalam hidup, manusia cenderung ingin mengendalikan hidupnya. Hidup akan terkontrol bila tangan kita berbeda di atas, kemudian kita pula lah yang mengambil inisiatif. Poin yang kedua, gangguan terhadap rutinitas. Hidup kita pada dasarnya adalah menciptakan rutinitas. Poin yang ketiga, perubahan menimbulkan ketakutan terhadap sesuatu yang baru. Kebanyakan kita lebih familiar dengan masalah-masalah lama ketimbang solusi-solusi baru. Poin yang keempat, tunjukkan perubahan tidak jelas. Visi yang artinya adalah sesuatu yang dapat dilihat seseorang, sementara yang lainnya belum tentu mampu melihatnya. Untuk slide yang berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Alasan selanjutnya yang mendasari orang-orang enggan untuk melakukan perubahan adalah perubahan menimbulkan rasa takut kegagalan. Banyak orang yang memilih untuk sekedar bermain agar jangan sampai kehilangan daripada bermain untuk menang. Nah, orang-orang yang masuk pada kategori pertama ini cenderung menghindari resiko dan menghindari perubahan. Bagi mereka, perusahaan tidak perlu hebat-hebat. Yang penting semua tidak terganggu dan tidak dihentikan. Rasa takut yang berlebihan itu bisa menghambat perubahan. Alasan yang keenam adalah perubahan yang diberikan terlalu besar. Pengorbanan seringkali bukan merupakan cerminan dari sesuatu yang terjadi sesungguhnya, melainkan cerminan dari apa yang mereka pikirkan. Atau dengan kata lain, persepsi terhadap perubahanlah yang membentuk pandangan seseorang. Manusia pada dasarnya enggan menerima suatu perubahan manakala ia memiliki persepsi bahwa pengorbanan yang diberikan lebih besar daripada manfaat yang akan diterima. Alasan yang ketujuh adalah sudah sangat puas dengan kondisi yang sekarang. Suatu ketika manusia akan mengalami atau memasuki zona kenyamanan yang terkadang membuatnya tidak berkembang. Satu-satunya cara yang dapat dilakukan untuk mengubahnya adalah dengan membuatnya sadar sehingga dirinya sendiri yang melakukan perubahan. Selama manusia sudah merasa puas dan nyaman, perubahan akan sangat sulit diwujudkan, dan orang-orang yang melakukan perubahan akan dihadapkan dengan berbagai halangan. Alasan yang kedelapan ada pikiran-pikiran negatif. Perubahan akan sulit dilakukan jika orang-orang memiliki pikiran negatif. Orang-orang yang berpikir negatif akan selalu mencari argumentasi bahwa perubahan yang dilakukan salah dan menyimpang. Orang yang berpikir negatif akan selalu menciptakan halangan untuk melakukan perubahan. Alasan yang kesembilan ada para pengikut yang tidak respek pada pimpinannya. Pengikut bisa tidak respek pada atasannya karena banyak hal. Mungkin pemimpin mereka cukup pintar, tetapi kalau orang itu kaku, kurang memberikan perhatian, kurang pandai memberikan sentuhan, sehingga apapun yang dikatakan oleh pimpinannya tidak akan dituruti oleh bawahannya. Selain itu, pemimpin juga akan tidak dituruti jika tidak membawa perubahan, sering memberikan perintah yang menyakiti, terlibat masalah pribadi, banyak mengumbar janji, dan melibatkan terlalu banyak teman atau keluarga. Alasan yang ke-10 ada kecemasan seorang atasan. Banyak kegagalan organisasi yang juga disebabkan oleh persoalan di lini atas, yaitu atasan yang tidak kompak, saling menyalahkan, dan cemas terhadap perubahan yang mereka canangkan sendiri. Mereka ingin berubah tetapi tidak mau menerima akibat negatif seperti kritik dan demo. Mereka menganggap kritik sebagai serangan, bukan sebagai cambuk untuk perbaikan. Alasan yang ke-11 ada perubahan bisa berarti kehilangan sesuatu. Dalam setiap perubahan, orang akan selalu menimbang-nimbang apa yang bakal terjadi pada kehidupan pribadinya. Setidaknya ada 3 kelompok, yaitu mereka yang dirugikan, mereka yang tidak terpengaruh, dan mereka yang diuntungkan. Maka dalam perubahan perlu diperhatikan dan dilakukan dengan adil, sehingga setiap orang menerima efek perubahan yang sama. Alasan yang ke-12 ada perubahan menuntut tambahan komitmen. Dalam transisi menuju perubahan, bawahan maupun atasan dituntut bekerja lebih panjang sehingga perlu komitmen kuat. Alasan ke-13 ada berpikir sempit. Orang yang berpikir sempit tidak bisa melihat kebenaran. Mereka hanya mempercayai jalan pikirannya sendiri. Sebagian dari mereka jarang bergaul keluar, mengisolasi dan membentengi diri sendiri. Orang-orang yang berpikir sempit akan selalu menciptakan halangan untuk perubahan dengan alasan untuk kebaikan menurut versi mereka sendiri. Alasan yang terakhir ada terperangkap tradisi. Orang-orang yang terikat tradisi biasanya enggan meneruskan kerja. Mereka akan selalu beralasan, mulai dari alasan yang masuk akal sampai pada alasan yang tidak masuk akal. Tradisi bukan hanya pada orang-orang yang kurang berpendidikan, tetapi juga terjadi pada atasan sehingga perubahan sulit untuk dilakukan.
Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila banyak kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih.